Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uyut Winarsih dari BINUS University. Hari ini saya ingin berbagi hasil proyek yang sudah saya kerjakan dengan judul Analisis Hambatan Pola Hidup Sehat di kalangan mahasiswa dan pekerja kota dalam perspektif keadilan sosial. Proyek ini dibuat sebagai bentuk implementasi nilai Pancasila, khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengenai latar belakang, kita tahu kehidupan di kota besar mempunyai ritme yang cepat dan padat. Mahasiswa dan pekerja sering terjebak dalam rutinitas yang membuat mereka jarang olahraga, sering makan makanan instan, dan tidurnya pun kurang dari 7 jam. Belum lagi faktor eksternal seperti polusi udara, minimnya ruang hijau, dan fasilitas kesehatan yang tidak merata. Ini bukan cuma soal kebiasaan pribadi, tetapi juga masalah akses dan dukungan lingkungan. Isu ini sangat relevan dengan SDG 3, yaitu Good Health and Well-being dari sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial. Ini rumusan masalah. Dari latar belakang tadi, kami mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, seperti apa sebenarnya pola hidup mahasiswa dan pekerja? Apakah mereka cukup berolahraga, makanan sehat, dan juga istirahat? Kedua, apa saja faktor yang membuat mereka sulit menjalani hidup sehat? Ketiga, bagaimana persepsi mereka tentang dampak gaya hidup itu terhadap kesehatan fisik dan mental? Dan yang terakhir, apakah mereka punya akses yang cukup untuk fasilitas pendukung hidup sehat? Hasil dan temuan di lapangan, kami melakukan observasi di kampus dan perkantoran melalui wawancara di beberapa responden. Hasilnya, hambatan terbesar ternyata waktu. Jadwal padat membuat olahraga sulit dilakukan. Pola makan kebanyakan didominasi oleh makanan cepat saji, apalagi kalau ada promo aplikasi pesan antar. Tidur rata-rata kurang dari 7 jam per malam, akses fasilitas olahraga atau ruang hijau juga tidak merata. Ada yang dekat dan gratis, tapi banyak juga yang jauh dan sulit untuk dijangkau. Meski begitu, sejak pandemi, kesadaran akan pentingnya hidup sehat mulai tumbuh, walau penerapannya masih belum penuh tantangan. Yang ditawarkan dari temuan ini, kami menyusun beberapa rekomendasi untuk individu. Atur waktu sebaik mungkin, batasi makanan instan, tidur cukup, dan lakukan olahraga ringan walau sebentar. Untuk kampus atau tempat kerja, sediakan makanan sehat yang terjangkau dan fasilitas olahraga yang mudah diakses. Untuk pemerintah daerah, tambah ruang terbuka hijau, membangun fasilitas olahraga publik yang murah dan gratis, dan lakukan kampanye kesehatan. Dan yang paling penting, semua ini butuh kerjasama individu, institusi, dan pemerintah harus berkolaborasi agar gaya hidup sehat bisa dijangkau semua orang. Refleksi pribadi, saat wawancara saya berbicara dengan seorang pekerja yang rutin bersepeda ke kantor. Dia bilang pola hidup sehat itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tapi konsisten, apalagi kalau lingkungan kerja mendukung. Tapi tetap saja kesadaran memilih makanan itu penting, walaupun kadang pilihan yang kurang sehat. Dari proyek ini saya juga belajar bahwa hidup sehat butuh kombinasi niat pribadi dan dukungan lingkungan. Dan yang terpenting, perubahan itu bisa dimulai dari diri sendiri, lalu kita sebarkan semangatnya ke orang di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.